anaknya Pontong. Hidup di dunia ini hanya sekali, hanya sebentar. Kenapa kita gunakan untuk berbuat zalim? Kenapa kita kena berbuat dosa? Nanti setelah kita mati, anak itu akan dituntutnya kita. Dan baru-baru ini terjadi di Jawa Timur. Anak SMA 100 orang menggugurkan kandungan. Ada di antaranya yang menggugurkan kandungan itu dengan pakai mesin. Mesin penggugur kandungan dikorek, berkeping-keping itu bayi keluar. Kalaulah bayi itu bisa berbicara, mungkin dia mengatakan, ayah, ibu, kalian yang bikin dosa, tapi aku yang menderita. Nah, Masya Allah. Coba renungkan, baca ayat Al-Quran surat 17 ayat 31 sampai ayat 40. Renungkan ayat, masih turunkan sedikit kepalanya. Merenungkan ayat ini berkaitan langsung dengan sunnah. Coba baca surat 17 ayat 31 sampai ayat 40. Artinya janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena kamu miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah satu dosa yang besar. Ayo ke ayat 40. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi janganlah dia walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan atau kisah. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. 34. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, dengan mengembangkannya sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. 35. Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. 36. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. 37. Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang tinggi gunung. 38. Kejahatan dari semua larangan itu dibenci di sisi Tuhan. 39. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepada engkau, Nabi Muhammad. Janganlah engkau menjadikan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi terusir. 40. Apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, sedangkan Dia menjadikan mereka sebagai anak perempuan? Sesungguhnya kaum musyrik benar-benar mengucapkan perkataan yang dosanya sangat besar. Jadi orang-orang yang zalim sekarang ini banyak sekali. Ada yang menggugurkan kandungan melalui pil, ada yang melalui mesin dengan menggiling. Mula-mula kepalanya tergiling, lalu telinganya, lalu perutnya, terakhir kakinya. Betapa zalimnya orang-orang yang berbuat aniaya. Dia menutupi malu dengan berbuat dosa yang sangat lebih kejam. Masya Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu jauh dia dari Al-Quran. Besok dilihatlah rekaman bagaimana dia berbuat dosa, dia berduaan. Diperlihatkan, ya Allah, betapa malunya, ya Allah. Malu ya Allah, ditutupnya wajahnya. Tapi tidak bisa di akhir, saksi-saksi banyak. Sampai waktu tidak? Cerah ya? Sampai pukul? Ya, kita cerah. Hah? Sampai 2:45 istirahatnya. Berarti berapa menit lagi? Hah? Istirahat sekarang sampai 2:45. Bukan? Ya, oke. Kita tutup sekarang ya. Kita tutup.
Istirahat, nanti masuk lagi sampai pukul 15.30. Hah? Sampai 15.45. Yang berikutnya. Sekarang istirahatnya berapa? Dari jam berapa? 14.30 sudah kan? Nanti masuk lagi 12.45. Kita tutup sekarang? Ya, kita tutup. Nanti kita masuk 10 menit atau 15 menit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.